Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, I'm Kenya, and we are back again in reviewing, translating the foreign, the invisibility of translation. Okay, let's get started. Yeah, these are the outline of our discussion. We start from the introduction and then the cultural and political agenda of translation and the literary translators' account of their work, and then the power network of the publishing industry, especially how we need to do a reviewing of translations. I'm gonna explain it both in English and Indonesian, all right? Ya, sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih sulit dibandingkan dengan pekerjaan menerjemah. Penerjemah tidak hanya harus menguasai bahasa sumbernya dengan baik, tapi mereka juga harus memiliki kemampuan pemahaman yang menyeluruh tentang bidang pengetahuan yang dicakupi teks bahasa sumber tersebut. Nah, artinya nih, setiap konotasi sosial, kultural, dan emosional yang perlu dicantumkan dalam bahasa target harus dipahami benar. Nah, kesadaran tertentu yang sama ini perlu dihadirkan untuk bahasa target sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kata-kata dan frase tertentu, ungkapan tabu, ekspektasi lokal, dan sebagainya dapat diperhitungkan dengan matang karena menerjemahkan tidak hanya sekedar mentransfer ya atau mengubah bahasa sumber ke bahasa target, akan tetapi lebih dari itu. Sebagaimana yang kita lihat di layar ya, cultural difference and with the interface between the source culture and the foreign, linking ideology and dominant discourse to translation strategies. Nah, we can see here the translation process ya. Nah, di sini kita bisa melihat beratnya tugas dan tanggung jawab penerjemah, dan tentunya bagi penerjemah yang telah memenuhi kriteria profesionalitas tinggi ya, sangat sesuai dengan nilai nominal yang diterimanya. Dan dapat dikatakan bahwa kemampuan menerjemahkan itu merupakan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dibanding dengan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan ilmu bahasa lain. Mulai dari proses penerjemahannya saja tidak sederhana ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan makna itu menjadi makna dari bahasa sumber menjadi makna di bahasa target itu harus melampaui proses discovering and re-expressing, atau dengan kata lain ada proses replacement dan restructuring. Ya, jadi selanjutnya kita harus pahami juga bahwa untuk penerjemah profesional, kita harus berupaya ya belajar untuk menekuni kegiatan penerjemahan sebagai profesi, dan kita bisa memahami hakikat penerjemahan profesional dan hubungannya dengan kebutuhan akan penerjemah di Indonesia itu yang bagaimana begitu. Nah, untuk membatasi bahasan ya, saya hanya membicarakan penerjemahan tertulis ya yang menjadi landasan bagi penerjemah yang lain, dan sebagaimana layaknya profesi, maka keahlian menerjemahkan pun dapat dikuasai melalui satu pembelajaran. Dan memang kemahiran menerjemahkan ini dapat dikuasai ya melalui praktek yang panjang begitu, karena penerjemahan ini sebenarnya sesungguhnya adalah sebuah invisibility sebagaimana dijelaskan oleh Venuti. Ya, memang kemahiran menerjemahkan dapat dikuasai melalui praktek yang panjang gitu ya. Namun melalui pendidikan, kemahiran itu akan ditopang oleh pengetahuan dan kemampuan lain yang gayut. Nah, dalam rangka itu saya saat ini menggambarkan pengalaman ya menerjemahkan dan juga bagaimana bisa berbagi mendidik calon penerjemah profesional di jenjang pendidikan bagi mereka yang mengambil translation studies atau studi penerjemahan. Ya, kita pahami bahwa manusia itu dibekali keterampilan yang menggunakan bahasa untuk berbagai keperluan, termasuk untuk menerjemahkan. Dalam kehidupan sehari-hari saja, tanpa menyadarinya, ya, kita sering melakukan penerjemahan dalam bahasa yang sama atau disebut penerjemahan intrabahasa. Contohnya, menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain, baik lisan ke lisan, kemudian lisan ke tulis, atau tulis ke lisan maupun tulis ke tulis. Nah, dalam konteks
Indonesia yang multibahasa, penerjemahan antar bahasa itu juga tidak jarang terjadi. Lazimnya dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Dan terakhir, di dalam konteks dunia, tentu saja penerjemahan dilakukan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia atau antar bahasa asing. Jadi, saya pernah, ini kita sharing sedikit ya, bagaimana ketika pertama kali saya berhubungan dengan penerbit dan editornya, saya banyak bertanya dengan para senior, bagaimana etika berhubungan dan berkomunikasi dengan editor. Saya paling takut melanggar etika dan membuat orang kecewa, jadi lebih baik saya agak rewel bertanya gitu ya. Seperti ketika saya menerjemahkan sebuah novel thriller detektif, ada satu kejadian atau adegan di mana penulis itu menggambarkan keahlian seorang detektif seperti seseorang di dunia nyata, yaitu seorang matematikawan dari Amerika yang ahli dalam bidang teori permainan dan ahli memecahkan kode seperti yang sedang dilakukan oleh sang detektif pada saat itu. Hanya saja ada yang mengganjal saya, yaitu nama matematikawan yang disebut dalam novel tersebut adalah Sam Nash. Sementara nama yang sebenarnya, sependek pengetahuan saya dan hasil dari googling ya untuk lebih meyakinkan adalah John Nash. Ada perbedaan nama depan. Saya lama berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan nama ini gitu. Apakah dibiarkan begitu saja sesuai teks asli di novel? Walaupun nama tersebut jelas-jelas salah gitu ya, setidaknya menurut saya gitu. Nah, kalau dibiarkan, saya sendiri merasa tidak tenang gitu. Akhirnya saya bertanya ke Milis, penerjemah buku, dan menceritakan permasalahan saya. Dari Milis ini, saya mendapatkan masukan gitu bahwa sebaiknya tanyakan saja langsung pada si pengarang kalau memang ada yang meragukan dalam novel tersebut. Nah, saya bertanya, siapa ya yang lebih pantas bertanya kepada si pengarang, penerjemah, atau editor? Saya khawatir menyalahi atau melangkahi wewenang editor. Kemudian para senior memberi penjelasan bahwa sebaiknya penerjemah menyerahkan terjemahan sesempurna mungkin, ya sempurnanya tanpa catatan untuk editor. Dan kata lain, editor akan senang sekali kalau terjemahan yang diterimanya itu sudah bersih tanpa ada catatan. Jadi, kalau memang ada sesuatu yang meragukan si penerjemah, itu bisa berhubungan langsung dengan si pengarang ya, tanpa harus menunggu editor. Nah, setelah mendapat penjelasan yang panjang, lebar, kali tinggi dari para senior, yaitu mereka, para penerjemah yang terkadang berperan juga sebagai editor juga kan, maka saya tidak ragu lagi untuk menghubungi pengarang. Nah, di era internet, sudah bisa dipastikan ya, setiap pengarang pasti punya situs pribadi dan kita bisa menemukannya dalam beberapa detik ya melalui mesin pencari. Akhirnya saya menemukanlah alamat email si pengarang dan saya langsung mengiriminya surat minta klarifikasi tentang nama matematikawan tersebut di cerita di novel itu. Nah, besoknya saya langsung menerima jawabannya. Ya, ini contoh saja ya. Bagaimana cakupan penerjemahan itu bisa menunjukkan kepada kita ya bahwa bidang penerjemahan itu telah berkembang begitu cepatnya gitu, melampaui cepatnya perkembangan bidang lain ya dalam ranah linguistik. Nah, pada awalnya penerjemahan ini berkutat pada paradigma keakuratan dan keberterimaan untuk menilai apakah sebuah terjemahan itu benar atau salah gitu. Nah, pada akhirnya para pakar penerjemahan itu menyadari bahwa apa yang salah dan benar tidak semata-mata berada pada ranah linguistik saja. Apa yang benar dan salah ternyata lebih banyak ditentukan oleh sesuatu di luar disiplin penerjemahan itu sendiri. Penerjemahan kemudian memasuki wilayah ideologi, yaitu nilai dan norma, serta keyakinan yang melandasi seorang penerjemah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan teks terjemahannya. Nah, ketika berhadapan dengan teks-teks yang mengandung nilai-nilai atau paham tertentu, penerjemah lagi-lagi menjadi pihak yang tidak bisa sepenuhnya netral gitu ya dalam mempertahankan keakuratan. Hasil terjemahan akan selalu diwarnai pengetahuan, keyakinan, serta nilai yang sudah tertanam dalam benak penerjemah. Hasil terjemahan kemudian akan mengalami mediasi, kemudian distorsi, dan juga interferensi.
Ya, kita masuk kepada bahasan domestication and foreignization. This is related to ideology, so we need to discuss a little bit about ideology of translation. This is a belief, yeah, upon correct and incorrect in translating to which a source text is suggested to be localized or foreignized. It comprises the idea of foreignization and domestication. Translation of ideology refers to mediation of target text of sensitive and ideologically bound matter. It is the way the interpreter intake his knowledge, ideology, and belief to the target text. Ya, jadi kalau kita pahami mendalam, ya, ideologi penerjemahan ini berkaitan dengan speech act atau tindak tutur, ya. Jadi ideologi penerjemahan ini menyangkut bagaimana penyampaian tindak tutur pada teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran. Yang kedua adalah perbedaan. Ideologi penerjemahan menyangkut perbedaan representasi isi antara teks bahasa sumber dengan teks bahasa sasaran yang menyangkut relevansinya dengan pembaca. Nah, semua penggunaan bahasa adalah ideologis sifatnya. Jadi, sebagai pengguna bahasa yang merepresentasikan penggunaan bahasa orang lain, maka penerjemah tidak bisa terlepas dari pengaruh ideologi. Gitu ya. Ya, posisi penerjemah berada pada antara gitu ya, in between. Nah, dia terikat oleh kode etik penerjemahan yaitu impartiality. Artinya dia bertindak netral, tidak memihak ke salah satu pihak yang terlibat dalam proses komunikasi bilingual itu. Gitu. Dan ideologi dalam penerjemahan ini adalah prinsip ya atau keyakinan tentang benar atau salah dalam penerjemahan. Sebagian penerjemah menganggap bahwa penerjemahan dikatakan benar bila teks terjemahan itu telah menyampaikan pesan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran secara tepat. Nah, keberterimaan ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan gitu ya. Sebagian yang lain itu menganggap teks terjemahan yang benar adalah teks terjemahan dengan keberterimaan yang tinggi. Teks terjemahan yang memenuhi kaidah bahasa sasaran ya, baik kaidah gramatika maupun kaidah kultural. Nah, di sini muncullah fenomena foreignizing atau pengasingan dan domesticating atau pelokalan. Yuk kita lihat lebih mendalam ya. Tentu saja apa yang dikatakan benar atau salah ya dalam penerjemahan ini sifatnya sangat relatif berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di luar proses penerjemahan itu sendiri. Karena seorang penerjemah itu sudah secara tak terhindarkan itu terikat pada konstruksi ideologi ya gitu ya tentang konsep benar dan salah ini. Apakah sebuah terjemahan benar atau salah itu ditentukan oleh untuk siapa dan untuk tujuan apa suatu terjemahan itu dilakukan? Nah, keyakinan tentang yang benar dan salah ini ya dalam penerjemahan itu meliputi strategi atau metode yang dilakukan oleh penerjemah. Nah, istilah ini ya istilah domestication atau foreignization ini digunakan untuk merujuk pada metode yang diterapkan oleh penerjemah ketika mentransfer sebuah teks dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Nah, di sini kita melihat ada sebuah penciptaan baru gitu. Nah, ada dua ideologi besar dalam proses penerjemahan ya. Yang pertama adalah ideologi yang mengatakan bahwa terjemahan yang baik adalah terjemahan yang mengacu pada bahasa sasaran. Jadi, sebuah teks terjemahan dikatakan baik bila bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca bahasa sasaran. Nah, teks terjemahan tersebut harusnya tidak terdengar seperti teks terjemahan, seakan-akan sebuah karya asli bahasa yang bersangkutan. Nah, ideologi ini itu disebut sebagai lokalisasi atau domestifikasi. Nah, sebaliknya yang kedua yaitu mengatakan bahwa terjemahan yang baik adalah terjemahan yang mengacu pada bahasa sumber atau dengan kata lain teks terjemahan yang baik adalah teks terjemahan yang masih mempertahankan bentuk-bentuk bahasa sumber termasuk unsur-unsur kulturalnya dan ideologi ini disebut foreignisasi atau pengasingan.
Paham ya di sini? Ini contoh ya yang kita bahas dari latihan sebelumnya. The umbrella would keep them dry, going to mosque or going down the street in the little town of Newcastle, Delaware, past the big green with its elm trees, past the little red brick houses with their small paned windows. Bagaimana kita menerjemahkan ini gitu? Nah, kita bisa mengartikannya dengan payung itu, mereka tak akan basah saat pergi ke masjid atau berjalan-jalan di kota kecil di Newcastle, Delaware, melewati The Green yang luas dengan pohon elmnya, melewati deretan rumah kecil dari bata merah dengan jendela kaca yang kecil. Coba diperhatikan, ada beberapa kata yang tetap dari teks sumber, yaitu kata green dan elm trees. Nah, di sini trees kita terjemahkan dengan pohon, tetapi nama pohon itu yaitu pohon elm tetap sebagai pohon elm. Dan ini akan sulit untuk diterjemahkan mengingat tidak ada pohon elm yang tumbuh di Indonesia sealamiah pohon elm yang tumbuh di konteks cerita ini yaitu di Newcastle, Delaware. Termasuk dengan lokasi ya yaitu past the big green. Jadi green di sini adalah nama lokasi gitu. Kita tidak perlu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia hijau atau pohon elem gitu misalnya. Nah, ini contoh lain untuk domestikasi ya. Domestifikasi kita melihat adalah bidang keselamatan jalan. Nah, ini seharusnya kita terjemahkan dengan road safety gitu. Kemudian titik rawan kecelakaan diterjemahkannya dengan black spot ya. Dan berikutnya adalah polisi tidur diterjemahkan dengan road humps. Dan yang terakhir adalah alat pemberi isyarat lalu lintas, disingkat APIL, terjemahannya adalah traffic signal. Sebenarnya cukup sederhana ya, tapi mungkin kita tidak terpikirkan untuk menerjemahkan dengan kata-kata ini yang tepat. Begitu. Ini adalah contoh fenomena lokalan. Oke, berikutnya kita membahas bagaimana teks ini diterjemahkan ya. Chapter 1, Down the Rabbit Hole. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversation? So she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Oke, bagaimanakah hasil penerjemahan dari chapter 1, ya, Down the Rabbit Hole. Nah, kita lihat hasil terjemahan yang sudah disetujui ya oleh penerbit, yaitu penerbit yang pertama dari Cikal Aksara. Kita melihat chapter 1 itu diterjemahkan dengan bab 1. Kemudian Down the Rabbit Hole diterjemahkan dengan memasuki liang kelinci. Nah, penerjemahan dari judul saja ini sudah berbeda dengan penerbit yang lain, yaitu Alex Media. Kita lihat Alex Media di sini diterjemahkan chapter 1 langsung dengan angka 1, kemudian Down the Rabbit Hole diterjemahkan ke dalam lubang kelinci. Nah, di sini ada perbedaan pengertian ya. Jadi penerjemahannya berbeda. Memasuki liang dan ke dalam lubang. Oke, sekarang kita bandingkan hasil terjemahan dari dua penerbit ya. Yang pertama, Alice mulai sangat lelah duduk di samping kakak perempuannya di tepi sungai. Di terjemahan Alex Media, diterjemahkannya menjadi Alice mulai bosan. Ya, jadi sangat lelah di sini disebut dengan bosan gitu ya, bosan karena sangat lelah itu maksudnya juga mungkin adalah bosan begitu. Nah, ada perbedaan pemilihan kata di sini. Ia duduk di samping, nah dia membuka di Alex Media membuka
klausa baru ya dengan memasukkan subjek yaitu ia begitu. Sedangkan di cikal aksara itu tetap menggunakan subjek pertama yaitu Alice. Kemudian kita lihat di sini perbedaannya ada di kata tepi sungai ya. Nah, di Alex Media dipakainya adalah di bantaran. Dan bantarannya pun juga tidak memakai kata bantaran sungai, hanya bantaran saja. Mungkin karena maksud penerjemah adalah bantaran sudah pasti merujuk pada bantaran sungai. Tanpa ada yang bisa dia lakukan untuk yang Cikalaksara dan Alex Media menjelaskannya atau menerjemahkannya dengan kata dan ia tidak melakukan apapun. Nah, di sini ada perbedaan pemilihan kata gitu ya. Sesekali ia mengintip buku yang sedang dibaca oleh kakaknya itu dari Alex Media. Kemudian kita lihat di Cikal Aksara, sekali atau 2 kali ia mengintip ke dalam buku yang dibaca oleh kakaknya. Di sini ada perbedaan ya, pemakaian sekali dan sekali atau 2 kali. Nah, kita lanjutkan melihat ke kata tetapi gitu. Kita lanjutkan tetapi tidak ada gambar-gambar atau percakapan di dalamnya. Nah, di Alex Media menggunakan tetapi buku itu tidak bergambar dan tidak pula ada percakapan di dalamnya. Nah, ini sedikit lebih panjang ya daripada Cikal Aksara. Dan di sini dimaksudkan penerjemah adalah supaya lebih jelas bagi anak-anak ya sebagai audience dari penerjemahan ini begitu. Kemudian kita lihat kalimat langsungnya. Jadi, apa gunanya sebuah buku, pikir Alice ya. Sedangkan di Alex Media menggunakan apa gunanya sebuah buku, pikir Alice ya. Kemudian, bila tidak bergambar dan tidak ada percakapan di dalamnya, ya, sesuai dengan kalimat sebelumnya, tanpa ada gambar atau percakapan. Nah, kita juga bisa melihat layout dari kedua buku ini ya juga berbeda. Yang Cikal Aksara menggunakan ilustrasi gambar kelinci gitu karena judulnya adalah Memasuki Liang Kelinci. Dan dari ilustrasinya juga dimasukkan desain beberapa gambar ya di sekitar judul. Nah, ini juga faktor yang bisa menarik anak-anak untuk membaca. Sedangkan hasil dari Alex Media di sini sepertinya kita bisa melihat lebih kalimat yang dipakai itu lebih jelas gitu ya, lebih imajinatif daripada kalimat-kalimat yang dipakai dalam penerjemahan Cikal Aksara. Bisa jadi karena buku ini tidak menggunakan ilustrasi apapun begitu, sehingga kalimat-kalimat yang dipakai harus kuat ya, mengimajinasikan cerita Alice. Oke. Kita bisa juga melihat ya bagaimana paragraf yang kedua ya dipakai. Coba kita lihat dalam kurung untuk Cikal Aksara itu menggunakan sebaik yang bisa ia lakukan. Karena hari panas membuatnya merasa sangat mengantuk dan bodoh. Sedangkan untuk Alex Media dalam kurung semampu yang ia bisa, karena hari yang panas itu telah membuatnya mengantuk serta merasa bodoh. Ya, di sini hampir sama ya. Kemudian kita lihat ada pemakaian kata seuntai bunga aster. Nah, sedangkan di penerjemahan yang kedua, yaitu di yang sebelah kanan di Alex Media, itu menggunakan kata rangkaian atau frase ya, rangkaian bunga aster. Gitu. Nah, merangkai dan rangkaian, seuntai ya, seuntai bunga aster dan rangkaian bunga aster. Kemudian kita lihat kalimat terakhir, tiba-tiba saja seekor kelinci putih bermata merah muda berlari di dekatnya. Untuk yang Cikal Aksara, untuk yang Alex Media, kita lihat ini bukan kalimat baru ya, tapi kalimat yang masuk ke kalimat sebelumnya, yaitu dengan pemisahan tanda koma. Tiba-tiba seekor kelinci putih bermata merah muda lewat di dekatnya. Nah, di sini ada perbedaan pemakaian berlari dengan pemakaian kata lewat gitu. Ya, kita bisa memahami ya bagaimana metode penerjemahan itu bisa menggunakan metode penerjemahan semantis. Apa itu? Jadi kita ketika kita melihat ya ada penerjemahan itu
seorang penerjemah ini berhadapan dengan bentuk atau istilah atau apapun dari teks bahasa sumber yang memerlukan pertimbangan khusus. Apakah dia harus mempertahankan bentuk seperti yang ada dalam bahasa sumber, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ini haruskah mengubah ya untuk memudahkan pembaca memahami. Nah, dengan cara membuat sesuatu yang lebih dekat dengan khalayak pembaca. Kalau yang di tulisan sebelumnya, di teks sebelumnya tentang Alice, itu berarti lebih dekat dengan khalayak anak-anak gitu. Nah, sedang dia berada pada posisi yang harus memutuskan ya, penerjemah itu harus memutuskan apakah domestikasi atau forenisasi yang dia harus lakukan gitu. Nah, ini contoh lain untuk penerjemahan semantis. You can take your tea out today, said mother. Nah, diterjemahkannya menjadi, baiklah, kalian boleh berpiknik hari ini, ujar ibu. Nah, ini kita memakai kata ujar ya untuk said mother. Kemudian, you've worked well, all of you, and you deserve a picnic. Diterjemahkan dengan ibu senang sekali kalian sudah rajin membantu ibu. Jerih payah kalian berbuah piknik. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan makna ya. Dari yang pertama saja, you can take your tea out today. Tapi diterjemahkannya supaya lebih lancar diterima gitu ya. Itu adalah, baiklah, kalian boleh berpiknik hari ini. Gitu. Berpiknik di sini untuk merepresentasikan kata-kata take your tea out ya. Take your tea out. Berpiknik. Kemudian, you've worked well, itu juga diterjemahkannya di klausa kedua. Karena di sini merepresentasikan bahwa ibunya itu senang gitu ya. Makanya diberi kesempatan untuk piknik begitu. Dan dijelaskan juga gitu. Kenapa kok diberi kesempatan untuk piknik itu? Karena dianggap sebagai itu sebuah hasil jerih payah gitu kalian. Itu akhirnya bolehlah piknik gitu ya. Jerih payah kalian berbuah piknik. Yang terakhir, I'll cut some sandwiches and you can take a bottle of milk. Diterjemahkannya menjadi, ibu akan bekali kalian dengan sandwich dan sebotol susu. Tambah ibu lagi. Nah, di sini memang di bahasa, di teks sumbernya memang tidak ada kata-kata the mother adds, itu tidak ada ya, atau the mother added. No, tapi bisa diterjemahkannya dengan menambahkan kata-kata tambah ibu lagi. Gitu. Untuk memperjelas ya bahwa kalimat ini lanjutan dari ekspresi sebelumnya. Ya, ini contoh ini diambil dari sumber di Enchanted Wood. Kita bisa melihat juga ya bagaimana pembandingan teks sumber dan teks sasaran itu akan berbeda. Nilai rasanya itu dari apa? Dari pilihan kata. Ya, sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa kadang-kala kita melakukan atau penerjemah itu melakukan forenisasi atau domestifikasi itu karena mengacu pada perubahan ya pada semua tingkat teks itu untuk membuat pembaca sasaran itu yang berasal dari negara lain atau tinggal di wilayah geografis yang berbeda dengan pengalaman sosiokultural dan latar belakang budaya yang berbeda itu bisa memahami teks terjemahan dengan baik. Gitu. Nah, perubahan teks terjemahan ini satu hal yang dirasa sebagai upaya untuk meningkatkan keberterimaan teks ya, supaya teks itu lebih mudah diterima begitu maksudnya. Nah, pada beberapa teks terjemahan novel atau bentuk karya prosa lain ya, upaya lokalisasi atau pengasingan itu dilakukan itu. Kalau lokalisasi ya berarti melokalisasi nama-nama tokoh ya, seperti yang tadi contohnya adalah Elm Tree Green gitu. Dengan penggunaan nama dengan pengucapan yang lebih mudah diucapkan. Seperti misalnya pada novel Romeo dan Juliet itu ya, Romeo and Juliet. Nah, itu pada versi bahasa Indonesianya itu diganti dengan Romi dan Yuli gitu. Nah, perubahan ini tentu dimaksudkan tidak saja agar pembaca Indonesia itu lebih mudah mengucapkannya, Romi dan Yuli, tapi juga agar tokoh-tokoh ini terasa lebih dekat gitu dengan kultur pembaca Indonesia ya. Ada namanya Romi, ada namanya Yuli karena di bahasa di Indonesia ya secara kultural itu kita tidak pernah menemukan nama Romeo dan Juliet gitu.
Nah, seperti contoh lain itu ya, ada penerjemah Slovenia, ya, itu penerjemah mengubah nama tokoh Tom itu dengan nama Thomas gitu. Sebuah nama yang varian itu nama varian ini terdengar lebih akrab di bangsa Slovenia gitu. Oke, sekarang kita membahas contoh berikutnya yaitu cryptography. Ya. Cryptography has crept into everything from web browsers and email programs to cell phones, bank cards, cars, and even into medical implants. Bagaimanakah penerjemahan yang baik? Ya, yang pertama, kriptografi telah merambah segalanya, dari web browser dan program email sampai telepon seluler, kartu bank, mobil, dan bahkan sampai pada implantasi medis. Ya, ini betul ya. Ini saya ambil beberapa hasil terjemahan dari latihan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat kata-kata crept into everything. Ya, diterjemahkan menjadi telah merambah segalanya. Kemudian bank cards diterjemahkan menjadi kartu bank. Kemudian medical implants diterjemahkan menjadi implantasi medis. Atau versi yang lain, crept into everything menggunakan kata telah digunakan pada banyak hal. Kemudian bank cards itu memakai kata kartu perbankan. Versi yang lain lagi, crept into everything maksudnya adalah kriptografi telah masuk ke dalam segala hal. Nah, ini ada variasi yang lain ya. Kemudian bank cards juga langsung diterjemahkan menjadi kartu kredit bank. Kemudian untuk medical implants, ya itu ada yang menerjemahkannya menjadi peralatan medis, program medis, juga sampai pada penggunaan kata teknologi kedokteran. Gitu. Nah, untuk kata crept into juga ada variasi yang lain, yaitu telah berkembang dalam banyak hal. Berikut variasi yang lain ya, telah diterapkan dalam berbagai hal, telah merambah dalam segala hal, mirip dengan yang ada sebelumnya, yang pertama tadi. Kemudian pemakaian bank cards itu kartu bank, kemudian dikasih dalam kurung kartu ATM atau kartu kredit. Terus implan medis itu juga ya dalam penggunaan medis maksudnya itu juga boleh diterjemahkan seperti itu. Kemudian kartu perbankan ya dan juga kartu bank. Jadi tetap hanya diubah katanya saja gitu. Nah, di sini kita bisa melihat juga perbedaan medical implants untuk dalam hal kesehatan dan pencangkokan medis. Jadi implants-nya langsung diterjemahkan menjadi pencangkokan karena ini adalah fenomena cangkok ya, implants gitu. Ya, ini variasi hasil terjemahan yang baik. Kita bisa menyimpulkan ya bahwa dari kata creep atau crept into gitu ya, itu verb one atau kata kerja bentuk pertamanya adalah creep gitu. Creep into kalau dalam makna kamus yaitu diterjemahkannya menjadi to begin to happen or affect something. Contoh misalnya, as she became more tired, errors began to creep into her work. Nah, ini kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi merambah ya sesuai dengan KBBI, kemudian menjelajah, masuk, menerobos begitu atau masuk gitu. Nah, ada beberapa hal yang itu akan menyimpang maknanya kalau kita salah menerjemahkan, yaitu apa? Dengan makna ini ya kita jadi jelas begitu bahwa kalau kita menggunakan kata digunakan, berkembang, diterapkan ya seperti beberapa hasil terjemahan yang sebelumnya tadi itu ternyata tidak tepat ya karena ada makna yang menyimpang, kemudian maknanya berubah begitu. Ya, kata merambah itu tepat ya, karena ini menunjukkan ada sebuah proses transposisi ya, kemudian juga sejajar begitulah bentuknya ya. Lanjut dari kata everything ya atau all things. Ini yang tepat adalah segala hal. Meskipun dalam bahasa Indonesia sepertinya segalanya, banyak hal, berbagai hal itu sebenarnya intinya sama begitu kan. Dimaknai dari segala hal, tapi itu tidak tepat ternyata. Karena apa? Kalau kita memakai everything itu dijelaskan dengan segalanya, maka terjadi modifikasi makna begitu. Padahal everything itu ada kata every dan thing kan begitu. Jadi mestinya adalah segala
hal, bukan segalanya ya. Termasuk juga banyak hal gitu. Ini menyimpang maknanya karena ini bukan bukan banyak ya, tapi every begitu. Berbagai juga sama, berbagai lebih pada various begitu kan. Tapi ini maknanya juga menyimpang. Tapi ini seperti suatu yang biasa terjadi dalam bahasa Indonesia ya, dimaknai segalanya, banyak hal, berbagai hal itu sebagai segala hal, sama seperti sama maknanya dengan segala hal, padahal berbeda ya. Kemudian kita lanjut ke bank cards ya, ke kartu bank. Itu boleh ya. Kalau diterjemahkan sebagai bank cards sesuai dengan makna kamusnya ya, British English, banker's card adalah a plastic card provided by your bank that may be used as a check card or debit card or to get money from your account out of a machine. Nah, a credit card provided by your bank that can also be used as debit card and to get money from your account out of a machine. Maka di sini kita bisa melihat kartu bank, kartu perbankan ini masih memungkinkan ya. Sedangkan kalau kita pakai kartu kredit bank itu yang tidak tepat ya, karena kita melakukan penyempitan makna di situ. Atau kartu bank dengan menambahkan dalam kurung ATM atau kartu kredit itu juga termasuk kuplet ya, atau penambahan yang tidak pas begitu. Alright, so now let's check what's next. It's about implants. Implant, according to the dictionary, something that is put into a person's body in a medical operation. Nah, kalau kita terjemahkan dalam KBBI, kita dapati ya bahwa implan itu adalah sebuah bahan atau materi yang secara buatan ditempelkan pada suatu makhluk. Dan di sini juga bisa diartikan sebagai bentuk implantasi, yaitu apa? Pelekatan embrio pada dinding rahim ya, atau proses nidasi. Maka di sini kita bisa melihat kata implant itu seharusnya diterjemahkan secara naturalisasi, yaitu dengan kata implant gitu. Kalau kita melakukan terjemahannya itu dengan memakai kata implantasi, maka terjadi penyimpangan makna ya, karena implantasi itu adalah pelekatan embrio begitu pada dinding rahim atau nidasi. Jadi beda ya. Kalau cangkok itu betul, tapi kalau pencangkokan itu salah ya. Karena apa? Ini artinya memodifikasi makna begitu. Jadi kalau cangkok saja itu sudah tepat. Baiklah, kita masuk ke dalam latihan berikutnya ya. Coba kita lihat, which of the following pairs to translation equivalence is not a perfect translation? The answer is here, a telephone number, gitu ya. Diterjemahkannya menjadi telephone number. It's not a perfect translation, yaitu tetap ya menjadi keseluruhannya menjadi bahasa sasaran yang sama dengan bahasa sumbernya. Salah, ya. Kemudian, which of the following pairs of translation equivalence is a partial translation? Masih ingat terjemahan parsial, yaitu terjemahan sebagian. Nah, kita lihat di sini adalah kata dekolgen ya. Dekolgen ini tidak diterjemahkan menjadi dekol pakai K ya, C-nya berubah menjadi K, tapi tetap dengan C-nya gitu. Ini disebut sebagai partial translation. Saya memerlukan dekolgen sebagaimana tulisan atau kata aslinya. Next, yang mana yang phrase to phrase translation? Yang mana yuk? Ya, kita harus melihat yang namanya phrase ya, berarti dicari yang frase. Dari A sampai D yang merupakan frase hanya yang C ya. The hungry lion. The hungry lion, singa yang lapar. Nah, itu sesuai dengan terjemahan dari teks sumbernya. Okay, next again. Which of the following English sentence need the most grammatical adjustments if translated into Indonesian? Yang mana hasilnya? Hasilnya adalah yang terakhir ya. You should study English more often, Alice. Nah, di sini kita bisa melihat adanya peluang ya untuk melakukan penyesuaian gramatika. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu apa? Dengan adanya tanda baca. Kemudian ada susunan kalimat ya dari S, P-nya juga di situ.
Okay, next again here. Which of the following English words is translatable into Indonesian? Mana yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Adalah Dekran, ya. Jadi ini bisa diterjemahkan dengan mengubah C-nya di situ dengan K, yaitu dakron gitu. Kalau yang A, cellophone, yaitu kita hanya kita tidak bisa mengubah menjadi cellophone gitu. Tetap katanya adalah cellophone gitu ya. Kemudian Coca-Cola juga tetap, aspirin juga tetap aspirin gitu. Alright, next again here, perfect translation is intended to pinpoint. Do you still remember? Perfect. So it's all purely informative statement. Ya, jadi namanya perfect itu tidak menyisakan kata satupun ya untuk tidak diterjemahkan. Jadi harus all purely. Yang berikutnya, sentence to sentence translation. Kita lihat yang mana ya yang termasuk dalam penerjemahan kalimat per kalimat. Yang terakhir yaitu that girl is pretty. Gadis itu cantik. Nah, ini adalah kalimat ya, kalimat yang sederhana, subjek dan predikat minimal. Okay, so maybe you remember about equivalence. Ya, kita pernah membahas ini sebelumnya bahwa ekuivalensi dalam penerjemahan itu kita bisa melihat adanya kemiripan ya, susunan kata dalam kalimat. Contoh di sini adalah they like tea, mereka senang teh. Do you play cards? Ini juga sama ya, apakah kamu bermain kartu begitu atau yang lainnya ya, kita bisa melihat susunan yang sama. Being very tired karena sangat capek, Jimmy closed his eyes and slept. Jimmy menutup matanya dan tidur. Jadi di sini ada kemiripan. Baik, kita coba bahas ya hasil terjemahan dari opening speech in Indonesian. Here, ini misalnya Indonesian ya. Oke, Bapak siapa yang kami muliakan, Ibu Ketua yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang terhormat, perkenalkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pertama-tama. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa kita semua telah mendapatkan karunia-Nya sehingga dapat menghadiri pertemuan ini. Inilah hasil penerjemahannya. Dear gentlemen, whom we honor. Nah, ini banyak yang kurang tepat ya penerjemahannya. Honorable Madam, the chairman of, gitu. Jadi ini terasa formalitasnya. Dear guests and audience whom we respect. Remember, this refers to the object, so you must use whom. Allow me on this happy occasion to say a word or two as, and the last one, first of all, let praise be to Allah the Almighty who has sent His blessing so that we can attend this meeting. Ya, berikut bagaimana kita bisa melihat ya. Anyone who has attended a meeting in English will immediately see that this kind of ceremonial opening is out of place. And Indonesians who are not familiar with that opening conversation in English will feel that that is rather impolite. Coba kita lihat ya. Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada acara syukuran yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2021 jam 7.30. Tempat Balai Kota. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Ya, hasil penerjemahannya adalah the mayor of request the pleasure of your company at the Municipal Hall, Jalan Tugu, 7:30 p.m. on Sunday at 20th April 2021. Nah, ini bagaimana kita juga ingat ya pada bahasan di awal, yaitu forenisasi, yang mana itu adalah sebuah konteks penerjemahan. Penerjemah itu berupaya untuk mempertahankan apa yang asing dan tidak lazim pada konteks bacaan pembaca target, tapi itu hal yang lazim, unik, dan khas dari budaya bahasa sumber. Nah, maka dengan paradigma ini, ya terjemahan yang bagus adalah terjemahan yang tetap mempertahankan gaya,
cita rasa kultural bahasa sumber, kebenaran menurut paradigma ini ya juga yang dilakukan untuk mempertahankan apa adanya itu yang ada pada teks bahasa sumber. Maka penerjemahan yang benar, penerjemahan yang berterima, dan penerjemahan yang baik gitu ya, itu sesuai dengan selera dan harapan para pembaca yang menginginkan adanya kebudayaan bahasa sumber. Nah, pemakaian kata sapaan misalnya itu juga menjadi sistem kekerabatan ya seperti uncle, auntie atau sir gitu. Misalnya akan membuat pembaca itu memahami kultur bahasa sumber dan secara tidak langsung telah belajar kultur bahasa sumber ketika membaca karya terjemahan. Dan sebaliknya kalau lokalisasi atau domestikasi yaitu adalah strategi penerjemahan yang dilakukan ketika istilah asing dan tidak lazim dari teks bahasa sumber itu menjadi hambatan dan atau kesulitan gitu bagi pembaca bahasa sasaran dalam memahami isi teks. Dan kesulitan pembaca ya memahami bahasa sasaran ini ya karena ada perbedaan cara pandang kultur bahasa sasaran dengan cara pandang kultur bahasa sumber maupun pengalaman peristiwa sosial tertentu. Nah, bagaimana untuk bisa menghindari hal-hal tersebut, yaitu bagaimana bisa menghindari hasil terjemahan yang kurang berterima begitu. Ya, kita sebagai penerjemah perlu melakukan pengembangan diri ya secara terus-menerus. Apa saja itu? Yang pertama adalah berlatihlah dengan teks-teks yang disukai. Di sini kita bisa menambah perbendaharaan kata ya dan variasi kosakata yang itu sangat kita butuhkan ketika kita melakukan penerjemahan. Berikutnya adalah berlatihlah ya dengan bermacam jenis teks-teks. Mulai dari teks sejarah misalnya atau teks yang itu berkaitan dengan tujuan penerjemahan khusus ya, misalnya seperti English Specific Purpose text, seperti teks kedokteran, teks arsitektur, teks linguistik, dan seterusnya. Kemudian berupayalah ya untuk banyak membaca jenis teks-teks yang sejenis. Nah, dengan banyak membaca, semakin banyak kosakata yang kita serap secara kita sadari ataupun kita tidak sadari begitu. Makanya orang yang suka membaca dan rajin membaca, mereka adalah orang-orang yang cerdas karena wawasannya, pengetahuannya bertambah ya. Tidak hanya terkait dengan pemahaman teks yang sedang ia baca atau sudah ia baca, tapi juga dari sisi pemahaman kata dan struktur kalimat dan seterusnya. Dan berikutnya adalah gunakan cat tools ya bila diperlukan. Ada cat tools bermacam-macam, Trados, SDL Trados ya, WordFast dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa atau penerjemah harapannya adalah bisa bergabung dengan asosiasi profesi seperti HPI ya, Himpunan Penerjemah Indonesia atau AUSIT juga bisa atau Bahtera juga bisa. Nah, itu untuk memperkaya jaringan. Nah, di sini kita juga bisa memperkaya wawasan pengetahuan kita tentang penerjemahan dari asosiasi ini. Yang berikutnya adalah ikutilah sertifikasi NAATI misalnya atau TSN ya. TSN itu tes sertifikasi nasional atau bisa juga mengikuti UKP atau ujian kualifikasi penerjemah gitu. Dan yang terakhir ya ikutilah kursus atau lokakarya, pelatihan semi-loka ya, berbagai jenis teks khususnya akademik yang itu kita butuh untuk lebih memahami logika, kemudian hukum ya untuk lebih memahami istilah, dan sastra yang itu kita supaya lebih memahami gaya bahasa. Ya, jadi kesimpulannya menerjemahkan ini usaha untuk menuangkan pesan dari bahasa sumber untuk dicari padanan alami yang paling dekat dengan bahasa sasaran. Dan pertama sepadan dalam hal makna, kemudian gaya bahasanya. Nah, terjemahan yang baik tidak lagi menampilkan teks dalam bahasa sumber. Teks yang baru itu harus terbebas dari bahasa sumber, bahasa yang tidak dimengerti, juga target pembaca bahasa sasaran. Nah, pada umumnya pembaca itu kesulitan ya memahami isi teks terjemahan karena penerjemah tidak perlu lagi menambah kesulitan itu dengan tetap menampilkan kata-kata dengan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh mereka begitu. Sebagaimana J.B. Phillips ya menyampaikan, the test of a real translation is that it should not read like translation at all. Okay, that's all for today guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.